warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Karimah. NIM saya 1123-10159. Saya dari kelas MA 23C15. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis jabatan dan desain pekerjaan. Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan dipekerjakan untuk itu, di mana proses tentang informasi pekerjaan terdiri dari yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan dasar. Yang kedua, bagaimana tugas dapat dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, bagaimana mendesain pekerjaan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja. Yang keempat, jenis keterampilan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Yang kelima, orang macam apa yang cocok ditempatkan pada pekerjaan tertentu. Yang keenam, kelompok mana yang dapat menyelesaikan tugas, apakah sebuah tim atau kelompok kecil. Pengertian analisis jabatan menurut Del Yoder, analisis jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini kadang-kadang disebut studi jabatan yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Tugas analisis jabatan yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. Yang kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk program latihan. Yang kelima, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. Yang keenam, menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. Yang kedelapan, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi. Yang kesembilan, menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kerja. Kesimpulan, analisis jabatan merupakan prosedur dalam menerapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang-orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan tersebut. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan. Kegunaan analisis jabatan yang pertama, pengadaan tenaga kerja atau dasar pembentukan prosedur seleksi. Yang kedua, pelatihan, dasar mengambil keputusan program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, evaluasi kerja, dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. Yang keempat, penilaian prestasi, dasar pemilihan sasaran pekerjaan. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai, dasar pengambilan keputusan program promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi, tujuan dan sasaran organisasi yang ingin tercapai. Yang ketujuh, induksi, berguna untuk pegawai tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedelapan, konsultasi, bermanfaat bagi terhadap pegawai yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja dan masih merasa belum sesuai dengan jabatan yang sekarang. Metode dalam proses analisis jabatan yang pertama, kuesioner. Yang kedua, menulis cerita singkat. Yang ketiga, pengamatan. Yang keempat, wawancara. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nih uraian jabatan atau job description menurut Gary Dessler 1997. Suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab kepenyeliaan suatu jabatan-jabatan produk dari analisis jabatan. Nah, selanjutnya dari menurut Noe 2004, dalam uraian jabatan selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat, penyusunan, departemen, dan lokasi. Contoh uraian jabatan berbeda-beda bentuknya dari setiap organisasi. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan atau job specification. Menurut Gary Dessler 1997, suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan produk dari analisis jabatan.
Selanjutnya, menurut Noe 2004 berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Nah, contoh spesifikasi jabatan itu yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya di mana individu harus menunjukkan kemampuan dalam pekerjaannya. Selanjutnya aku bakal ngejelasin desain pekerjaan atau job design. Nah, menurut Henry Shimamura 1995, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, organisasi harus menyadari dan memahami hasil maksimal yang akan diperoleh dari desain pekerjaan yang tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama dari individu. Nah, ini tuh memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosbud, norma yang berbeda dalam orang yang sama. Individu memiliki kebutuhan tujuan serta motivasi yang berbeda dalam menanggapi suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan lingkungan perlu disosialisasikan kepada semua individu, sehingga individu memiliki informasi dan tidak lagi terikat secara kaku dengan tingkatan manajemen yang hierarkis. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Nah, ini tuh mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik menghasilkan output produk yang merupakan kendala menghambat kelancaran suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga, biaya dan anggaran. Manajemen secara kontinu menyelaraskan manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya dan sumber daya yang representatif harus direncanakan dari awal. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana ulang desain pekerjaan harus membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. Nah, yang keempat adalah struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Peran struktur organisasi yang pertama, mempermudah pengawasan. Yang kedua, perubahan yang terjadi begitu cepat menuntut kesiapan kita dan struktur organisasi yang efektif dapat menjadi jangkar sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Nah, yang kelima ini ada variabel internal. Nah, yang pertama itu ada manajemen bertanggung jawab secara keseluruhan. Yang kedua, karyawan itu merupakan faktor mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Selanjutnya itu ada stakeholder, ini tuh struktur yang mengatur organisasi politik yang memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Nah, selanjutnya ada serikat pekerja. Nah, jaminan perlindungan pekerja. Serikat pekerja mengalami pergeseran dari hanya memiliki sebuah status komite karyawan menjadi organisasi yang lebih solid dengan membawa kepentingan hakiki dari hak dan kewajiban sebenarnya dari para karyawan. Nah, cara yang dilakukan dalam mengelola karyawan, yang pertama, keamanan. Dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di mana selektif dalam mempekerjakan manusia. Karyawan memberikan kontribusi terhadap proses pekerjaan. Yang kedua, selektif dalam merekrut. Nah, sebagai jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan yang dimiliki organisasi untuk kesuksesan bersaing. Yang ketiga, upah yang tinggi, di mana organisasi sangat menghargai karyawannya. Yang keempat, pembayaran insentif akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan dan sebagai motivator, seperti pengakuan, jaminan keadilan, dan insentif material dan non-material. Yang kelima, employee ownership, memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karyawan memiliki keinginan terhadap kepemilikan saham organisasi sejajar dengan pemegang saham. Yang kedua, karyawan mempunyai sikap jangka panjang terhadap organisasi tentang strategi, kebijakan, investasi, dan
manuver keuangan. Selanjutnya yang keenam, information sharing. Organisasi perlu kehati-hatian dan tidak memberikan sejumlah besar informasi kepada karyawan karena rawan terjadi kebocoran kepada pihak pesaing. Yang ketujuh, partisipasi dan pembagian wewenang. Kepuasan dan produktivitas kerja karyawan akan meningkat dengan adanya partisipasi karyawan. Yang kedelapan, self-managed teams. Organisasi yang mempunyai tim yang solid cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Keuntungannya mengurangi biaya material, delegasi wewenang, dan metode produksi karena dapat ditangani tim. Nah, selanjutnya yang kesembilan, cross-utilization and cross-training. Adanya keragaman dalam pekerjaan memberikan peluang terhadap perubahan dalam aktivitas dan secara potensial akan membawa perubahan kemampuan karyawan dalam hubungannya dengan rekan kerja. Selanjutnya yang ke-10, simbolik egalitaris. Hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah dengan self-managed team. Banyak orang terkenal dalam mencapai keunggulan bersaing melalui orang-orang dengan sejumlah bentuk egalitarianisme. Artinya itu sejumlah cara untuk memberikan tanda baik bagi orang dari luar dan dalam terhadap persamaan komparatif. Nah, yang ke-11, kompresi upah dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengurangi kompetisi interpersonal. Yang ke-12, promosi internal. Memberikan kesempatan peluang promosi bagi karyawan, fasilitas desentralisasi, partisipasi, dan delegasi. Nah, pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu ORG, yang pertama itu adalah pemerintah atas pajak, yang kedua pemegang saham atas nilai ORG dan atau dividen serta hak suaranya. Yang ketiga itu pemberi pinjaman atas keamanan pengembalian pinjaman organisasi. Yang keempat, karyawan atas gaji, keadilan, dan kenaikan gaji dan posisi. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. Yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup public good yang disediakan pemerintah. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.